Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lydia Rika Saputri dengan NIM 2021-021028, Program Studi Manajemen 2025, akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan di Soto Betawi Bang Ririn. Pada bab 1 terdapat latar belakang, di mana terdapat tren kuliner Indonesia yang mendorong inovasi dan diferensiasi di sektor makanan. Banyak sekali pengusaha-pengusaha atau wirausaha yang saat ini sedang bersaing, salah satunya kuliner Indonesia. Mereka berinovasi dan mendiferensiasikan menu-menu untuk khasnya pada usaha mereka. Salah satunya itu ada Soto Betawi Bang Ririn ini yang didirikan pada tahun 2012 yang telah meraih popularitas yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Pada kualitas produknya diukur dari bahan yang segar dengan rasa yang enak dan standar yang tinggi. Lalu untuk kualitas layanan yang ramah, tempatnya yang bersih dan berpengaruh itu pada kepuasan. Selanjutnya ada harga yang sepadan dengan kualitas. Karena harga itu merupakan penting untuk keputusan pembelian. Namun di satu sisi, di Soto Betawi Bang Ririn ini terdapat keluhan dari pelanggannya terkait layanan yang kurang memenuhi kepuasan pelanggan, lalu pemenuhan pesanan yang kurang memadai dan harga yang tidak sesuai dengan kualitas. Perbedaan hasil ini pada penelitian sebelumnya menjadi dasar untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama itu adalah apakah kualitas produk yang ditawarkan Soto Betawi Bang Ririn berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, di mana dengan tujuan mengetahui sejauh mana kualitas produk yang ditawarkan menjadi faktor penentu kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, apakah kualitas pelayanan yang diberikan Soto Betawi Bang Ririn berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Dengan tujuan memahami seberapa besar kualitas pelayanan mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kepuasan mereka. Lalu yang ketiga, apakah harga yang ditetapkan Soto Betawi Bang Ririn sebanding dengan kualitas produk dan pelayanan yang diberikan sehingga berdampak pada kepuasan pelanggan, dengan tujuan mengevaluasi apakah harga yang ditetapkan telah sesuai dengan ekspektasi pelanggan terhadap nilai yang mereka terima, dan bagaimana hal ini berdampak pada kepuasan mereka. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu memajukan ilmu manajemen pemasaran. Manfaat yang pertama itu tertuju untuk bagi pembaca. Lalu yang manfaat kedua ya tertuju pada peneliti, yaitu menjadi dasar untuk kemajuan teoritis di masa mendatang. Yang ketiga tertuju untuk penulis, yaitu untuk mengajarkan cara melakukan penelitian secara sistematis. Dan yang keempat tertuju untuk perusahaan, di mana manfaatnya untuk membantu bisnis meningkatkan strategi untuk kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2, yaitu ada landasan teori. Yang pertama itu perilaku konsumen merupakan proses memperoleh dan menilai barang atau jasa dari Mulyono dan Sulistiowati tahun 2024. Di perilaku konsumen ini dipengaruhi oleh aspek emosional, budaya, dan psikologis. Lalu yang kedua itu ada kepuasan pelanggan merupakan tingkat pemenuhan ekspektasi dari Indrasari tahun 2019 yang dipengaruhi oleh kualitas produk, layanan, dan harga. Lalu yang ketiga ada kualitas produk yang merupakan kemampuan memenuhi harapan pelanggan oleh Daga 2019 dengan indikator kinerja, umur pakai, dan desain. Lalu selanjutnya ada kualitas pelayanan merupakan upaya memenuhi harapan pelanggan oleh Widodo tahun 2021 dengan indikator ketergantungan daya tanggap dan empati. Lalu yang terakhir ada harga merupakan nilai yang dibayarkan untuk produk atau jasa oleh Widodo tahun 2021, di mana dipengaruhi oleh permintaan, biaya, dan persaingan. Selanjutnya di sini terdapat kerangka pemikiran. Yang pertama itu hipotesis pertama menjelaskan tentang kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Lalu hipotesis kedua
kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dan hipotesis ketiga yaitu harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya masuk ke bab 3. Yang pertama itu ada populasi dan sampel. Pada populasi, populasi adalah area generalisasi yang mencakup individu atau atribut yang sama, di mana pada populasi ini terdapat 100 pelanggan perharinya yang mengapresiasi layanan Soto Betawi Bang Ririn ini. Jadi populasi yaitu seluruh pelanggan dari Soto Betawi Bang Ririn sebanyak 100 pelanggan perharinya. Lalu dengan sampel, yaitu representasi populasi dengan menggunakan teknik sampel jenuh, di mana sampel jenuh merupakan pengambilan sampel untuk keseluruhan dan menggunakan sampel non-probability. Jadi sampel yang diambil sebanyak 100 responden menjadi partisipannya. Selanjutnya ada operational variable. Terdapat dua. Yang pertama itu ada variabel independen atau bebas. Itu diduga sebagai sebab munculnya variabel terikat di mana dapat dimanipulasi, diamati dan diukur untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan dan harga. Lalu yang kedua itu ada variabel dependen atau terikat. Variabel ini dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas berupa kepuasan pelanggan. Selanjutnya terdapat rancangan analisis. Yang pertama itu ada uji statistik deskriptif. Itu menggunakan statistik deskriptif untuk memenuhi data dengan alat yang digunakan berupa mean dan standar deviasi. Lalu ada analisis SEM menggunakan PLS dengan Smart PLS versi 4.1 untuk analisis data yang memungkinkan pemodelan dengan asumsi data tidak terdistribusi normal. Lalu selanjutnya ada outer model. Outer model menjelaskan hubungan antar indikator dan variabel laten dengan uji convergent validity, diskriminan validity, dan reliabilitas. Di mana convergent validity ini memiliki ukuran yang reflektif, dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,07 dengan nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup. Lalu diskriminan validity ini dinilai dari cross loading, pengukuran dengan konstruk. Lalu ada reliabilitas dengan kerombak alpha lebih besar dari 0,7 dan composite reliabilitas lebih besar dari 0,7. Di mana composite reliabilitas ini dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal konstruk. Lalu selanjutnya ada inner model atau model struktural, yaitu memprediksi hubungan kausal antara variabel laten dengan menggunakan koefisien determinan atau R-square, effect size atau F-square, dan koefisien jalur. Di mana R-square sendiri ini untuk mengukur hubungan kausal dengan nilai di atas 0 yang menunjukkan bahwa model yang baik dalam memprediksi nilai observasi. Lalu F-square menyatakan bahwa nilai 0,02 dianggap sebagai pengaruh yang kecil, 0,15 dianggap pengaruh sedang, dan 0,35 dianggap sebagai pengaruh besar. Lalu ada koefisien jalur, besarnya pengaruh konstruk item ini untuk menguji kekuatan, hubungan langsung dan tidak langsung pada variabel. Selanjutnya ada uji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan oleh t-tabel dan p-value, di mana hipotesis diterima jika p-value lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke bab 4. Di sini terdapat deskripsi objek penelitian, di mana yang dapat dilihat bahwa dari data tersebut, data yang sudah dipaparkan oleh ini lebih banyak perempuan dan dengan umur 17-27 tahun, serta pelajar mahasiswa yang lebih banyak, dan pembeli
dalam pembelian satu kali sebanyak 1 sampai 5 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya, kita masuk ke hasil penelitian. Yang pertama ada outer model. Dalam kerangka convergent validity, semua indikatornya itu dengan nilai lebih besar 0,70 dan diskriminan validity dengan AV lebih besar 0,5 untuk semua variabel. Kualitas layanan atau AV 0,750 paling berpengaruh terhadap kepuasan. Serta dalam kelompok alpha atau uji reliabilitas, kelompok alpha dan composite reliabilitas itu lebih besar dari 0,90 untuk semua variabel yang menunjukkan alat ukur yang konsisten. Selanjutnya ada hasil penelitian dari inner model atau model struktural. Yang pertama itu ada uji R-square. Uji R-square ini dengan nilai 0,819, di mana kualitas produk, kualitas pelayanan, harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua ada uji F-square dengan kualitas produk senilai 0,305, kualitas pelayanan 0,022, dan harga senilai 0,007, di mana kualitas produk berpengaruh besar, kualitas pelayanan berpengaruh kecil, dan harga juga berpengaruh kecil. Pada koefisien jalur, kualitas produk atau X1 berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, yaitu dengan T statistik 4,675 dan P-value-nya itu 0,00. Dan kualitas layanan serta harga tidak signifikan karena lebih kecil dari T statistik 1,364, lebih kecil dari 1,96. Dan begitu juga dengan harga. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu yang pertama hipotesis 1 diterima karena kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, di mana tes statistiknya 4,675 lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya 0,00 lebih kecil dari 0,5. Kualitas produk adalah kunci dalam meningkatkan kepuasan di suatu beta-bel ririn. Lalu yang kedua ada hipotesis 2 ditolak karena kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, di mana tes statistiknya senilai 1,364 lebih kecil dari 1,96 dan p-value 0,17573 lebih besar dari 0,05. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan tidak menunjukkan dampak positif terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pada hipotesis ketiga juga ditolak karena harga tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, di mana tes statistik 0,722 lebih kecil dari 0,196 dan p-value-nya 0,471 lebih besar dari 0,05. Perubahan harga tidak akan memengaruhi kepuasan pelanggan, sehingga fokus pada kualitas produk lebih penting. Selanjutnya saran, yang pertama bagi perusahaan, untuk memprioritaskan peningkatan kualitas produk untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan melakukan peninjauan dan penyesuaian produk secara berkala berdasarkan masukan dari pelanggan. Lalu bagi peneliti selanjutnya, untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan variabel lain dan gunakan ukuran sampel yang lebih besar. Yang ketiga, bagi peneliti umum, untuk mencari topik dampak kualitas produk, pelayanan, dan harga terhadap kepuasan pelanggan, itu penting untuk diteliti lebih dalam dan memberikan wawasan yang lebih mendalam di bidang ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.